Perkenalkan, nama saya Novianti Demas, NIM D1A117203, mahasiswa agribisnis kelas C, program mata kuliah Politik Pertanian. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai sejarah pertanian dari zaman prasejarah hingga perkembangannya di Indonesia pada zaman kerajaan, penjajahan, hingga sesudah kemerdekaan. Zaman prasejarah. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur di Mesopotamia sekitar 8.000 tahun sebelum Masehi. Pada waktu itu daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal dari daerah ini. Daerah ini juga menjadi satu pusat dari keanekaragaman tanaman budidaya menurut Nikolai Vavilov. Jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sini seperti gandum, jelai, dan buncis. Jenis tanaman dikembangkan sesuai dengan keadaan topografi dan iklim di daerah-daerah. Nah, untuk kondisi tropika di Afrika dan Asia tropik termasuk Indonesia, cenderung mengembangkan masyarakat yang tetap mempertahankan perburuan dan peramuan karena relatif mudahnya memperoleh bahan pangan. Migrasi masyarakat Austronesia yang telah mengenal pertanian ke wilayah kepulauan Indonesia membawa serta teknologi budidaya padi sawah serta perladangan. Perkembangan pertanian di Indonesia. Secara umum, berdasarkan pada pendekatan sejarah pertanian Indonesia, maka dapat dikelompokkan dalam beberapa tahapan sesuai dengan perkembangan politik pemerintah, yaitu yang pertama, pertanian pada zaman kerajaan Indonesia kuno. Yang kedua, pertanian pada masa penjajahan. Yang ketiga, pertanian sesudah kemerdekaan. Pertanian pada zaman kerajaan Indonesia kuno. Bertani merupakan kehidupan pokok rakyat dan pemerintah memperoleh sumber penerimaannya semata-mata dari pertanian. Penerimaan negara terutama terdiri atas pembayaran in-natur dan jasa-jasa tenaga kerja penggarap tanah. Hal ini berarti kaula petani harus menyisihkan sebagian hasil panen dan waktunya bagi keperluan raja, kerajaan, dan atasan. Pembayaran tersebut sebagai bukti bahwa mereka sebagai kaula atau warga negara dari suatu negara dan dianggap sebagai imbalan untuk perlindungan pemerintah dari segala serangan musuh atau gangguan keamanan lainnya. Dalam mengerjakan tanah pertanian, petani menggunakan peralatan sederhana berupa pacul, bajak, garu, dan parang yang dibuat masyarakat setempat. Ternak juga digunakan sebagai tenaga pembantu yang paling penting untuk mengolah tanah. Meskipun kecil, hampir setiap keluarga pada zaman ini memiliki tanah sawah atau tegalan yang mereka tanami bahan makanan seperti padi, jagung, sorghum, jewawut, ubi, dan ketela. Dalam istilah ekonomi pertanian, usaha semacam ini dinamakan usaha tani subsisten yang hasil produksi diutamakan untuk keperluan keluarga sendiri, sedangkan sarana produksi dicukupi dari dalam keluarga. Organisasi ekonomi yang ada sangat sederhana karena sedikit sekali perdagangan antar mereka. Campur tangan pemerintah kerajaan secara langsung tidak ada. Namun, karena pertanian merupakan sumber pertanian paling penting, semua tingkat pemerintah memperoleh pendapatan dari pajak-pajak sektor pertanian baik berupa pajak atau hasil produksi atau dari perdagangan hasil-hasilnya. Pertanian pada masa penjajahan. Secara terperinci dapat dilihat di slide. Nah, kondisi pertanian pada masing-masing periode berbeda, tetapi perkembangan pertanian dalam seluruh periode tersebut ditandai oleh perbedaan dari metode penggalian sumber daya pertanian Indonesia yang semuanya ditujukan untuk memberi keuntungan sebesar-besarnya bagi penjajah.
Tujuan utama kebijaksanaan pembangunan pertanian pada zaman kolonial adalah memberi pemasukan yang lebih besar kepada kas penjajah di atas pengeluaran bagi biaya pemerintah kolonial. Sistem inilah yang diyakini akan mendatangkan uang paling cepat dan paling banyak bagi kas pemerintah jajahan dibandingkan dengan tanam sukarela. Di atas kertas, sistem ini dapat dikatakan netral dibanding dengan kebijaksanaan sewa tanah yang diterapkan oleh Raffles pada periode pemerintahannya tahun 1811 sampai 1816. Sejak masa sewa tanah diberlakukan pada saat Dubois berkuasa tahun 1826 sampai 1830, kebijaksanaan sebelumnya yang cenderung mengeksploitasi sumber daya manusia tanpa dukungan modal diubah dengan kebijakan yang cenderung menyertakan modal dan ekstensifikasi. Ia memberikan kesempatan yang lebih banyak kepada pengusaha Eropa untuk menanamkan modalnya guna meningkatkan produksi ekspor. Dari hasil pengamatan, Dubois melihat susunan masyarakat Jawa menunjukkan kehidupan kolektif yang sukar berubah sehingga kemiskinan tampak merata. Ia berkesimpulan bahwa tanah-tanah komunal merupakan sumber penyebab kemiskinan di Jawa. Ketidakmampuan secara ekonomi terlihat dari keadaan stagnasi ekonomi subsisten, kemiskinan, dan homogenitas masyarakat di pedesaan Jawa. Atas dasar itu, ia berupaya menaikkan ekspor, penerapan kebijakan penghilangan tanah-tanah komunal menjadi tanah milik perorangan, dan membuka peluang penanaman modal secara besar-besaran melalui perluasan tanah yang belum dibuka oleh penguasa Eropa menjadi pertanian besar. Dampaknya, eksploitasi tenaga kerja secara besar-besaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penerapan kebijakan kolonialisasi Dubois. Sistem sewa tanah yang berlangsung hampir 20 tahun sekitar tahun 1810 sampai 1830 dengan segala pembaharuannya ternyata tidak menghasilkan kemakmuran sedikit pun di Jawa. Walaupun sebelumnya Raffles pernah berpendapat bahwa Jawa adalah gudang beras. Sementara itu, sejak kekuasaan kolonial kembali ke tangan Belanda, anggaran pemerintah Belanda semakin memburuk. Sebagai solusinya, untuk menolong keuangan pemerintah kolonial Belanda tersebut, di bawah pemerintahan Van de Bosch menerapkan sistem tanam paksa yang merupakan pemulihan eksploitasi, seperti halnya penyerahan wajib yang pernah dilaksanakan oleh VOC. Teori Raffles bahwa tanah adalah milik raja atau pemerintah diterapkan kembali. Para kepala desa diharuskan menyewakan tanah kepada pemerintah, kemudian mereka menyewakan kembali kepada petani. Dengan sistem ini, pemilik tanah tidak lagi membayar pajak bumi sebesar 2/5 dari hasil, tetapi diwajibkan menyediakan 1/5 dari luas tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor yang telah ditentukan seperti kopi, gula, teh, tembakau, dan nila, yang merupakan komoditas yang dari penanaman sampai ke pengolahannya di pabrik-pabrik sangat berpengaruh bagi kehidupan petani. Kebijakan tanam paksa mengatur bahwa kegagalan tanam ditanggung oleh pemerintah selama tidak diakibatkan oleh kelalaian penduduk itu sendiri. Ketetapan kebijakan tanam paksa yang mewajibkan 1/5 luas tanah pertanian ditanami komoditas ekspor tersebut, pada kenyataannya banyak petani yang diwajibkan menanam lebih dari ketentuan yang ada. Mereka juga diwajibkan melakukan kerja wajib, pada akhirnya menyebabkan pekerjaan usaha tani subsisten mereka terabaikan. Mengenai pajak tanah yang seharusnya tidak dikenakan, justru pada periode ini pendapatan pajak pemerintah meningkat. Petani yang mulanya mempunyai kebebasan untuk menanam
dan bekerja di tanah sendiri terpaksa harus bekerja sesuai dengan aturan kolonial yang terawasi dengan ketat. Setelah melalui masa transisi untuk menghapuskan tanam paksa, maka dengan Undang-Undang Agraria tahun 1870 di Indonesia dibuka modal swasta dari Belanda, Inggris, dan modal-modal swasta lain dari Eropa. Titik tolak Undang-Undang Agraria adalah penyetaraan pemilikan tanah umum oleh warga negara. Pendiri Departemen Pertanian Hindia Belanda pada tahun 1905 merupakan awal perbaikan kebijakan pembangunan pertanian pangan dan hortikultura. Pendiri Departemen Pertanian itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Kerajaan Belanda tahun 1904 untuk membina pertanian rakyat sebagai prioritas utama. Selanjutnya, pertanian kolonial meningkat para penasehat pertanian tahun 1908 dan membentuk Dinas Penyuluhan Pertanian tahun 1910 yang diikuti dengan adanya kegiatan penyuluh berupa pengenalan varietas-varietas baru padi dan tanaman lainnya tahun 1908 dan organisasi pengatur penyebaran benih dibentuk pada tahun 1916. Pendiri kebun-kebun benih semakin digalakkan sejak dibentuknya seksi kebun-kebun seleksi dan benih di bagian pertanian. Departemen Pertanian tahun 1920, kebun-kebun benih tersebut diantaranya kebun bibit kentang di Tosari, kebun Crotalaria di Yogyakarta tahun 1924, kebun benih padi di Karawang, kebun benih sayuran di Pacet, dan kebun bibit buah-buahan di Pasuruan. Di zaman penjajahan Jepang, pembangunan pertanian kurang mendapat perhatian karena pemerintah disibukkan oleh situasi peperangan. Dilaporkan bahwa penyuluhan tidak berjalan dengan baik sehingga terjadi penurunan produksi beras 32%, kedelai 60%, dan jagung 56%. Di zaman kemerdekaan, pembangunan pertanian dapat ditelusuri berdasarkan periodisasi sejak Pelita tahun 1945 sampai 1969. Dilanjutkan di setiap Pelita sejak Pelita 1 sampai dengan pertengahan Pelita 6 di bawah Kabinet Reformasi tahun 1998 sampai 1999 hingga di bawah Kabinet Gotong Royong. Kemudian pada tahun 2005 muncul rencana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian Indonesia. Hal ini ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273 Tahun 2007 terkait tentang penjabaran penyuluhan pertanian. Hal ini ditunjang dengan penambahan tenaga penyuluh pertanian melalui tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian. Tahun 2010, pertanian di Indonesia mengarah kepada pertanian organik. Pada awalnya, pada tahun ini dirancangkan program pertanian organik karena banyak hal tentang kekurangsiapan para petani di Indonesia menjadikan rencana pertanian organik diundur sampai tahun 2014. Akan tetapi, tahun 2010 ini penggunaan pupuk kimia sudah dikurangi dan pertanian organik mulai digalakkan di beberapa daerah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini.